Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di masjid ini. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatatnya sebagai amal saleh yang kelak memberkahkan keimanan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala bagi kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama-sama di masjid ini, nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab zakat, Bapak Ibu, dalam kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'athahu ila Yaman, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Ya, pelajarannya itu kewajiban setiap muslim, terutama setiap pemimpin kaum muslimin. Apa kewajibannya? Mengkader, ya, mengkader anak-anak muda, diajari agama, digembleng, ya. Setelah lulus dari situ dikirim ke daerah, gitu loh. Nah, ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri mana? Yaman. Fa'amalu, ketika diutus itu, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kirim surat yang jelaskan tidak mungkin pakai WA pribadi itu. Fa'amalu an ya'khudha, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mu'adz. Jadi setelah dikirim itu senantiasa ada komunikasi, gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini komunikasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mu'adz an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan. Hendaknya Mu'adz bin Jabal itu mengambil dari setiap 30 ekor sapi, ya, karena dia banyak sapi, ya. Jadi setiap orang yang punya 30 ekor sapi itu, Mu'adz disuruh mengambil tabi'an atau tabi'atan. Tabi'an itu apa? Tabi'an itu unta, sapi yang umurnya setahun lebih, jadi masuk ke 2 tahun. Jadi kalau laki-laki, kalau jantan disebut tabi'un, ya tabi',
kalau betina disebut tabi'ah. Jadi sudah genap 1 tahun masuk ke umur 2 tahun itu sapi. Nah, kenapa disebut tabi? Tabi'ah mengikut karena biasanya sapi yang umur segitu itu masih ikut boe itu Bapak Ibu. Nah, ini juga menjelaskan apa? Bahwa Mu'adz bin Jabal ini di samping sebagai guru juga dia sebagai pengambil zakat. Jadi zakat ini diambil Bapak Ibu, bukan orang yang punya zakat bayar datang, bukan, tetapi ada petugas dari pemerintah dia yang ngambil gitu loh. Makanya Nabi memerintahkan kepada Mu'adz, ambillah pada setiap 30 ekor sapi yang diambil itu anak sapi umur berapa? 1 tahun masuk ke 2 tahun jantan ataupun betina. Wa min kulli arba'ina musnatan, dan ambillah dari setiap 40 ekor sapi zakatnya itu apa? Musinah. Zakatnya itu musinah. Musinah itu ya sapi yang umurnya berapa? Sudah sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi umur 2 tahun sempurna masuk ke tahun ketiga itu musinah. Nah, disebut musinah biasa ya guys poel, kalau ambil itu guys poel ya. Jadi sudah layak korban gitu. Wa min kulli halimin dinaron aw adlahu ma'afiriyan. Wa min kulli halimin, ya, dan dari setiap halim itu adalah yang sudah iya, TM-nya nggak ada. Iya. Jadi apa tadi halim? Halim itu adalah yang halim itu Bapak Ibu kalau manusia tadi berarti sudah mimpi basah. Ini maksudnya wa min kulli halimin dinarun aw adlahu, dan dari setiap yang sudah mengeluarkan mani, ya, maksudnya itu sudah balik lah unta itu, sapi itu sudah balik, baik dia itu sudah mengeluarkan mani atau tidak, itu mengambil dinaron 1 dinar. Jadi setiap ekor sapi yang sudah balik itu zakatnya 1 dinar. Awal adlahu, atau yang sebanding 1 dinar ma'afiriyah, tapi dalam bentuk ma'afir. Ma'afir itu apa? Ma'afir itu Bapak Ibu adalah mantel ya. Mantel yang dia itu dibuat oleh desa kampung khusus namanya Ma'afir di Yaman ya. Jadi Ma'afir ini mantel yang dinisbatkan kepada daerah Ma'afir ya. Ma'afir ini 1 kampung, ibaratnya kalau ini kan medanya berkecamatan. Kelurahan. Oh, berkecamatan medanya. Kelurahan. Desa. Nah ini jadi Ma'afir itu desa. Mungkin kecamatan itu Hamadan gitu. Nah mereka ini terkenal membuat mantel itu. Dan mantel itu disebut Ma'afir, yang disebut kepada desa itu. Ya sama seperti di sini kan ada kampung batik, gitu. Itu kan ya batik sana berarti kan disebut batik kampung itu. Ya contohnya kayak marning Probolinggo, ya. Soto Jombang kan, bukan soto daging Jombang kayak gitu. Jadi ini karena terkenal daerah itu adalah orang-orang yang biasanya membuat mantel itu, maka mantelnya disebut mantel Ma'afir. Jelas dari begini. Ya, ini masalahnya. Kalau sapi, jangan punya sapi. Unta sendiri ya. Kalau kemarin kan unta semua itu yang sebelumnya ini bingung tak lagi. Oh, di pula pun barang unta. Nah kalau sapi masih mending, di Indonesia banyak sapi ya, banyak sapi. Jadi kalau orang itu punya 30 ekor sapi, itu tidak pakai nunggu setahun. Yang besoknya itu ketika sapinya 30 ekor, maka langsung dikeluarkan sapi umur 1 tahun anakan.
ya 1 tahun sempurna masuk ke 2 tahun jantan atau betina. Kalau mempunyai 40 ekor sapi, ketika sapinya sudah 40 ekor 39 terus mana? Mana gitu ya. Jadi 40, maka yang dikeluarkan adalah apa? Musina. Musina itu masuk ke tahun 3, ya, terus mulai tua. Nah, terus bagi setiap sapi yang tadi itu mengeluarkan mani terus balik, ya, maksudnya sapinya itu sudah diraih semuanya kawin, gitu. Nah, itu berarti zakatnya adalah 1 dinar. 1 dinar itu berapa sih? 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas murni, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak salah ya sekarang itu 1 dinar itu kira-kira 5.500.000. 1 dinar itu 5.500.000. Jadi atau sebanding seukuran 1 dinar ini tapi dalam bentuk mantel ma'afir, gitu loh. Ini zakat yang ditulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, kewajiban setiap kaum muslimin itu mengkader jika bakal para ulama, gitu. Nah, kemudian dikirim. Kenapa Pak? Karena akhir zaman itu orang-orang itu semakin pada pintar agama, semakin jauh dari agama. Halo, gimana? Di akhir zaman itu udah tak boleh tambah pintar agama atau tambah ngerti agama. Jadi di akhir zaman itu mendekati tempat bilang. Makanya kalau cuma orang Islam itu ya Allah biar Islam itu tetap kuat, itu kita mengkader orang-orang yang kita kirimkan ke pelosok-pelosok untuk ngajari Islam, gitu loh. Ya sekarang aku nggak kurikulum di sekolah ini kan banyak berubah. Kurikulum di sekolah itu banyak berubah. Ada kurikulum 13, ada kurikulum merdeka. Tapi intinya di sana itu ada pengubahan. Bagaimana agar orang Islam itu tak pokok sholat, tak pokok zakat, tak pokok haji, tapi yang penting orang tidak apa mengharamkan honor. Muslimah tak pokok, penting suka sama suka, penting gawe pondok. Ada tidak seperti itu? Atau tidak pokok sampai sholat penting orang senang mencium kepala paus gitu ya. Nah, ya tidak seperti itu Pak. Jadi digiring ke sana. Jadi seakan-akan agama itu sekedar ritual, sholat, zakat, puasa, itu tidak ada makna. Padahal Islam itu apa? Lagu dihukum, cinta agamamu, jangan campur gitu ya. Gak bisa aku muslim, bukan aku ngomong ngikutin menu nang video. Ada nggak saya orang Islam sing itu dari kedilan terang ini ke video pasaran? Jangan tidak ada. Nah itulah sedekah nggak punya agama akhirnya. Justru turunnya surat Al-Kafirun, Bapak Ibu itu kan nggak tahu. Karena Nabi ditawari Muhammad gimana enaknya? Ya Allah, nek sampean yang bantuan kita setahun dan kita dibantuan sampai setahun kan gitu ya. Makanya turun kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ajudan wala dan barok. Wala itu berloyalitas, mencintai, melindungi, ya, membela, senang sama mereka, mengikuti ilmu mereka, itu wala. Sementara bara itu membenci, memusuhi, Pak. Dan ini tentang akidah al-wala dan al-bara kita baca tiap hari dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Jadi kan apa ayatnya itu? Cuma yang mana tak boleh? Oh bolak-balik baca Al-Fatihah, negara di sini. Apa ini tidak? Itu kondisi surat. Ini apa yang al-wala? Jadi bentuk wala dalam surat Al-Fatihah yang panjenengan baca itu Bapak Ibu itu
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ya itu kan. Jadi kita itu diperintahkan minta kepada Allah ditunjukkan jalan orang-orang yang diberi nikmat otomatis kan, mencintai mereka, membela mereka, kumpul mereka, ya kan? Senang kepada mereka. Sementara baroknya yang muncul-muncul ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat gitu. Jadi ini sudah akidah orang baru, tapi enggak. Ya orang itu di seluruh sesat dalam satu jalur yang sama gitu. Nah ini yang bahaya. Makanya kewajiban panjenengan semua mengkader anak-anak kaum muslimin yang kemudian dikirim ke pelosok-pelosok itu loh Bapak. Itulah upaya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ya sampai ngirim Mu'adz bin Jabal karena itu untuk mengislamkan masyarakat ya Yaman. Oke, hadis berikutnya wa an Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddi dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukhadhu shadaqatul muslimin ala niyahihim, diambil sedekahnya kaum muslimin. Sedekah di sini dimaksud adalah zakat. Diambil zakatnya kaum muslimin itu ala niyahihim, atas air mereka, jadi di daerah air mereka. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wali Abi Dawud, sementara dalam riwayat Abu Dawud, la tukhadhu shadaqatuhum, tidak diambil sedekah mereka atau zakat mereka, illa fi durihim, kecuali pada dur itu tempat tinggal mereka. Jadi di sini Bapak Ibu, tukhadhu shadaqatul muslimin ala niyahihim, diambil sedekahnya kaum muslimin itu pada niyahihim, daerah air mereka. Berarti ini pelajaran pertama apa? Petugas pemerintah itu mengirimkan apa? Mengirimkan pemerintah ya, atau yang berwenang mengirimkan petugas untuk mengambil sedekah, mengambil zakat. Nah, ngambil zakatnya di mana? Kenapa kok disebutkan tempat airnya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan air di sini adalah sumber air. Karena pada musim panas, orang-orang yang punya ternak itu kan otomatis mereka itu nggak jauh dari sumber air. Dan di daerah yang sumber air itulah mereka itu apa? Membangun rumah mereka. Karena tidak nomaden sini pindah-pindah. Pindah itu mengikuti daerah yang banyak rumput. Tapi ketika musim panas, otomatis mereka itu tidak bakalan jauh dari tempat air. Itulah maksudnya diambil sedekah atau zakat kaum muslimin itu pada daerah air mereka. Dan daerah air mereka itulah tempat mereka bangun rumah, bangun kemah. Makanya dalam riwayat Abu Dawud tidak diambil sedekah atau zakat mereka illa fi durihim, kecuali pada rumah-rumah mereka. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kewajiban pemimpin kaum muslimin untuk mengirim petugas yang mengambil zakat. Jadi zakat itu tidak diberikan Bapak Ibu. Tidak diberikan oleh orang yang benar, tapi diambil. Satu, yang kedua, dalam Islam itu adanya cuma zakat, tidak ada pajak, gitu. Tapi ini tidak ada pajak yang oleh kerepotan ya. Zakat inisiatif. Jadi kan itu loh.
Oke, ya jadi dalam Islam itu adanya cuma zakat, pajak itu tidak ada. Mestinya kalau orang sudah bayar zakat terus nggak kena pajak, tapi kan tidak. Malah yang diajukan pajak bukan zakat. Padahal ya panjenengan tahu kan Bapak Ibu ini orang yang ngambil pajak itu, makanya kalau punya anak jangan pernah disuruh berjalan pajak. Nek wis kadung bukan orang tua Pak. Kita itu nabi dulu. Kalau nggak salah saya dulu sudah pernah cerita tentang wanita Gomudia. Wanita Gomudia itu yang datang membawa bayi karena zina. Masih ingat ya? Halo, masih ingat ya? Kan kata Nabi, minta disucikan anaknya abang begitu. Kata Nabi sebagai sampai anak yang sampai. Dan itu masya Allah wanita ini tulus karena memang betul-betul pengen tobat beneran. Nih misalnya wanita sih nggak bergerak, itu anak nggak bergerak kembali begitu kan. Tapi 2 tahun lagi itu anaknya dibawa Pak. Di samping itu sambil genggam, genggam ciki dan genggam tinggo ya. Pokoknya genggam makanan lah gitu. Dia tidak disucikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anaknya Nabi minta kepada salah seorang dari kaum muslimin untuk merawat. Kemudian wanita ini dirajam. Nah, yang menjadi pelajaran kita yang berkaitan dengan pajak itu ada salah seorang sahabat yang dia itu marah, jadi melempar sampai darahnya berkumpulan. Dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laqad taubatan law wusi'at ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Wanita ini sudah bertaubat. Kalau taubatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah itu cukup bagi mereka, bayangkan. Dalam riwayat lain, ya, andaikan dia itu bertaubat, ya, gini loh, andaikan dia itu sudah bertaubat, yang sekiranya dosanya itu adalah dosa pajak, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai Nabi menyebutkan seperti itu, berarti kan suatu maksin, ya, makes. Ya kata maksa lagi, maksa gitu. Tapi maksin itu pajak. Makanya uang pajak itu namanya mupus pakai sin, ya. Jadi dia ini sudah bertaubat, ya. Kalau orang yang tukang pajak itu tobatnya seperti tobat wanita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pajak secara khusus? Karena bisa besar. Dalam tidak ada pajak, gitu. Nah, subhanallah ini kan sekarang kan ya kita semua kan ada pajaknya, ya. Orang semua pajak, ya kan? Iya, itu pajak. Kemudian per tahun ya pajak. Menurut Maret orang pajak, nanti warung pajak ya, gitu. Tinggal pajaknya sekarang masjid. Ya, insyaallah begitu Bapak jelas ya. Jadi intinya dalam Islam itu yang dibudidayakan adalah zakat, bukan pajak. Terus gimana kalau kita ini coba harus bayar pajak ya harus dengan anggaran sembako itu aja. Ya mestinya kalau sudah ada kwitansi bayar zakat itu bisa diganti sehingga tidak kena pajak. Tapi kan tidak Bapak Ibu. Ya ini karena ya banyak kaum muslimin yang belum mengerti Islam itu. Makanya kewajiban agama masuk ini mengkader ulama yang untuk ditaruh di pelosok-pelosok itu. Maka masuk ke kota Amir di Bali. Oke, hadis berikutnya Bapak Ibu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa 'alal muslimi, tidak ada kewajiban atas seorang muslim fi abdihi, pada hambanya budak, wala farasihi, tidak pula pada kudanya, sedekah. Jadi nggak ada zakatnya Pak. Nih, jangan punya kuda, punya budak itu nggak ada zakatnya. Ini riwayat Bukhari. Wali muslimin, sementara dalam riwayat Muslim, laisa fil abdi, tidak ada pada hamba itu sedekah illa sedekah fitri, kecuali sedekah fitri. Jadi ini kalau kita besarkan, jadi semua sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu, bahwa hadis ini menjelaskan zakat itu tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang. Ya, jadi zakat itu tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang atau harta yang memang disiapkan agar berkembang. Adapun harta yang digunakan untuk dipakai, ya, atau dimiliki, maka tidak ada zakatnya. Panjenengan punya motor, punya sepeda dipakai kan, punya mobil dipakai untuk sikil lah, keluar ini. Di sini kan budak sama budak, itu tidak ada zakatnya. Panjenengan punya rumah juga, rumah itu ditempati, gitu loh. Jadi kan pakai untuk tempat tinggal, maka tidak ada zakat. Loh Ustaz, ini mobilnya banyak dirental loh. Nah, ketika dirental loh, berarti kan disiapkan untuk harta berkembang. Zakatnya ya apa? Berarti hasil rentalnya itu dalam 1 tahun dihitung. Nek sudah sampai nisab, ya, sudah sampai nisab, terus sudah lebih dari 1 tahun, maka baru dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Seperti itu. Oke? Ya, apakah motor ada sewa motor ini? Ya, sewa mobil atau rumah dikontrakan atau rumah jadi hotel, jadi losmen, apartemen, ya, dikontrakkan. Nah, kalau dipakai nggak ada zakatnya, tapi kalau disewakan, zakat itu nanti diambil dari hasil sewanya, itu dikumpulkan. Kalau memang sudah sampai nisab, terus sampai nisab 1 ini sudah sampai nisab kan, itu mulai tanggal berapa? Tanggal 5 gitu. Ya, tanggal 5 November. Berarti sampai 5 November tahun depan. Kalau tidak berkurang, ya, maka dikeluarkan 2,5%. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya zakat itu disyariatkan Allah Ta'ala itu untuk menghibur, Pak. Untuk biar hubungan antara orang kaya dengan orang miskin itu menjadi baik, dan tidak diwajibkan kecuali pada harta yang berkembang, gitu loh. Termasuk nanti kalau panjenengan beli gelang, ya, atau ibu-ibu beli anting-anting dibelikan suaminya, perhiasan yang dipakai, itu tidak wajib zakat. Tetapi kalau misalnya perhiasannya itu sampai nisab, ya, sampai nisab, itu lebih selamatnya di zakati. Tetapi secara umum ada yang mengatakan kalau memang untuk dipakai itu untuk pulang-pulang berapa dipakai semua, ya kan? Tapi saya pernah melihat Pak, itu ada orang itu pakai kalung. Kalau itu nggak tahu beneran tujuan ya, itu kayak dulu zaman kan ada dulu notis Antek, masih ingat ya, notis PRTB. Jadi saya bisa melihat peliburan dan selain itu kan bawa kayak begini itu kalung. Itu ada ibu-ibu itu datang ke kondangan, Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah, ada 1, 2, 3, 4, 5 kalung deh. Nah kalau itu misalnya dia emas beneran kan lebih dari 85 gram, ya, gitu loh.
Nah intinya kalau sampeyan itu punya perhiasan gelang, anting-anting yang dikasih itu apa namanya? Bingel. Kalau kakinya dicincin juga ada ya. Dan beda kayak emas yang berjari kayak ali-ali gitu. Ya, jadi kalau misalkan sampai besok ya lebih selamatnya disakati, gitu. Ya, tapi kalau untuk dipakai, ada ali-ali, ada gelang, ada kalung, jadi insya Allah sampai 85 gram. Ya, andaikan kalau sampai lebih selamatnya disakati, meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak perlu dipakai, gitu loh Bapak Ibu. Hadis berikutnya wa an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim an abi, dari bapaknya. Siapa bapaknya Bahz ini? Hakim ya. An jaddi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati ibilin, ya, pada setiap ternak unta, ya, pada binatang unta, fi arba'ina, ketika unta itu mencapai 40 ekor, bintuladun, maka yang wajib dikeluarkan adalah bintu labu. Bintu berarti kan betina atau jantan? Betina, ya. Bintu labun. Jadi bintu labun itu unta yang sudah genap berumur 2 tahun. Jadi unta betina yang genap berumur 2 tahun, ya. Kemudian kenapa disebut labun? Labun itu kan dari kata laban, susu, ya. Jadi unta wedok anaknya labun. Labun itu ya induknya disebut labun itu karena dia itu biasanya kalau anaknya yang pertama sudah umur 2 tahun, dia itu melahirkan lagi, Pak. Nah ketika dia melahirkan itu susunya banyak, gitu loh. Labun itu kan susu, makanya disebut bintu labun. Ya, cuma ini istilah unta betina yang genap berapa tahun? 2 tahun, gitu, genap 2 tahun, disebut bintu labun. La tufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisah unta itu dari hitungannya. Misalnya tadi kan setiap 40 ekor yang dikeluarkan itu kan bintu labun 1. Nah ada orang itu sih nakal, Pak. Misalnya beli unta nomor dae, wah ini besok petugas zakat mau datang ini, yang itu tak pindah si 20 nang kene 20 nang kono, sehingga tak pindah si 20 di telepon ayu misalnya, sehingga ketika datang petugas zakat tidak wajib zakat di 20 gitu, paham ya? Jadi nakalan kayak begitu ada. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man aqtaha mutajirun biha, barang siapa yang memberikan zakat mutajirun sambil mengharap pahala dari Allah Ta'ala, falahu ajruha, maka baginya pahala dari perintah Allah Ta'ala. Kalau dia memang mengeluarkan zakatnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini syariat Allah Ta'ala, Allah yang mewajibkan, maka baginya pahala. Wa man mana'aha, dan barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, yang kata dipisah tadi terus konangan, fa inna akhiruha, maka kita akan mengambil zakat itu ditambah wasyaqra mali, separuh hartanya. Cek kapok itu azmatan min azamati rabbina, ini adalah hukuman, ya, had, ya, keputusan dari keputusan Rabb kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai', tidak halal bagi keluarga Muhammad dari zakat itu sedikit pun.
Jadi Nabi Muhammad SAW dan keturunan beliau, keluarganya itu tidak boleh memakan sodako. Zakat tidak boleh, sodako juga tidak boleh. Tapi kalau hadiah boleh, ya hadiah boleh. Kalau misalkan zakat ini diberikan kepada orang miskin, terus orang miskin menghadiahkan kepada Nabi, itu tidak menjadi masalah, karena kan sudah jadi hadiah. Karena hartanya orang miskin gitu loh. Tapi kalau kemudian ada orang berzakat diberikan kepada Nabi atau kepada Nabi, itu haram, tidak boleh. Ya, itu Bapak Ibu. Jelas hadisnya ya. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa setiap 40 ekor unta itu zakatnya adalah bintu labun, dan bintu labun itu unta betina yang sudah genap 2 tahun. Disebut bintu labun karena induknya itu setelah melahirkan dia itu biasanya melahirkan lagi yang kedua, karena melahirkan maka susulit hancur. Ibu-ibu dulu ketika nggak punya anak bisa keluar ASI betul? Enggak gitu. Tapi ada enggak? Misalnya orang nggak punya anak terus ada ASI-nya gitu? Enggak ada gitu. Istrinya ada enggak ada? Tips kok isi ada sih ada? Nggak boleh kok tak mau terus ada ini menjelaskan bahwa harta itu tidak boleh unta itu tidak boleh dipisah, ya wis biar itu orang yang disakati. Kemudian hadis ini menjelaskan apa? Ketika sudah sampai nisab itu harus segera dikeluarkan, jangan nunggu engkau, jangan nunggu nanti, kecuali kalau memang mengakhirkannya itu ada maslahat. Ya ada maslahat, misalkan pas barangnya tidak ono gitu misalnya, ya misalnya pas barangnya tidak ada, atau mungkin karena nunggu masa yang lebih sulit lagi nanti ini ada di tempat ini orangnya sangat butuh sehingga nggak dikeluarkan di sini dulu untuk dibawa ke tempat yang lainnya, tergantung kepada keputusan pemerintah kan begitu Bapak Ibu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang sudah menunaikan zakatnya karena mencari pahala dari Allah Ta'ala, berarti dia sudah menunaikan rukun misalnya itu berapa? 10, betul? Keempat itu haji Ketiga ya. Tetapi barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, padahal tahu zakat itu wajib, maka dia dihukumi kafir. Kok kafir? Kan saya sholat. Nah dulu saya pada zaman Abu Bakar saya diterangkan orang murtad itu kan ada orang-orang itu masih sholat cuma tidak mau bayar zakat. Dia kan sama Abu Bakar diperangi Pak, karena dulu sebagai kafir. Kan tidak pernah dalam Al-Quran itu Allah memisahkan antara sholat dan zakat. Ya, wa aqimus sholata pasti wa atuz zakata gitu. Jadi sholat dan zakat ini tidak pernah dipisahkan. Berarti orang yang enggan bayar zakat sama dengan orang yang tidak boleh sholat gitu. Diperangi sama Abu Bakar. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Gak ada nih, soalnya dulu nih. Atau sudah bayar zakat. Monggo silakan. Mau berzakat kan? Apa? Infak dan saudara. Kajian apa? Ya. Tapi ketika
Jadi orang terpaksa zakat untuk bangun pondoknya. Iya, bisa kajian apa? Kita waktu itu berzakat berapa ya? Kan ada di situ katanya, kan tanya aja. Iya, jadi Allah Ta'ala alam dia. Masalahnya itu kan satu orang dipaksa berzakat sudah berzakat untuk pondoknya, kan gitu. Ya sebetulnya kalau orang disuruh zakat ya zakat secara umum aja. Tapi kalau kemudian ke pondoknya kemudian agak memaksa ya kayaknya kok lebih bagus untuk tidak dilakukan ya. Gitu. Ya memang ya saya dulu itu ya ada ya, orang ngajak orang itu berzakat, ngajak orang itu bersedekah. Kemudian saya kira itu bersedekah umum kepada umatnya, tidak kepada dia sedekahnya. Kalau itu kan tidak benar, kalau itu tidak benar. Terus bagaimana dengan orang yang berniat sedekah? Misalnya aku tak sedekah 1 juta biar kembali 7M misalnya, itu ya Allah. Satu kan ada dalam surat Al-Mudaththir itu Allah berfirman wala tamnun tastakthir, jangan memberi dengan tujuan kamu mendapatkan yang lebih banyak. Terus kita itu kan bersedekah kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya sedekah biar banyak sekian, berarti kan untuk dunia. Jadi di situ menjadi salah, cara itu menjadi salah. Intinya ya kalau yang seperti tadi yang ditanyakan Mas Arif, yang penting yang ditinggalkan tidak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Kalau dulu Nabi memerintahkan wanita berzakat, ya, meskipun disuruh mengeluarkan, ya, sehingga kan harus ditanya, sehingga yang punya anting diberikan antingnya, yang punya gelang diberikan gelangnya, yang punya binggel behel apa? Binggel. Yang di kaki apa? Binggel. Behel apa? Gigi. Iya, jadi yang punya binggel itu diberikan binggelnya. Tapi itu kan kemudian untuk baitul mal gitu loh. Dan baitul mal itu untuk seluruh kaum muslimin membutuhkan, termasuk juga untuk jihad, bukan untuk pribadi gitu, untuk baitul mal. Kalau memerintahkan seperti itu ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian untuk pondoknya, ya, untuk pondoknya yang seperti itu ya Allah Ta'ala mestinya ya nggak sampai segitunya gitu. Itu pendapat pribadi saya, Allah Ta'ala alam bisa salah. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang cocok buat kita ini, maksudnya sesuai dengan kondisi kita. Idza kana laka mi'ata dirhamin, jika kamu memiliki 20 dirham. Saya nggak tahu 1 dirham itu berapa. Mungkin sekarang lebih dari 100.000 balik. Tapi kalau misalkan 1 dirham itu 100.000, 200 dirham berarti 20 juta. Idza kana laka mi'ata dirham, kalau kamu mempunyai 200 dirham, dan dirham itu dulu mendekati emas, Pak. Kalau sekarang kan dirham nggak begitu mahal, beda dengan emas. Meskipun sama-sama tidak terkena inflasi, ya, tidak terkena inflasi.
Wahal alaiha haulu, dan sudah masuk padanya 1 tahun. Jadi punya 200 dirham, kemudian 1 tahun dalam genggaman, fabiha khamsatu darahim, maka zakatnya itu 5 dirham. Walaysa alaika syai'un, dan kamu tidak ada kewajiban lain, hatta yakuna laka 20 dinar, hingga engkau memiliki 20 dinar. Kalau tadi 1 dinar itu 5.500.000, berarti 20 dinar itu adalah 110 juta. Ya, 110 juta. Jadi hingga engkau memiliki 20 dinar, yang itu adalah 110 juta. Kalau kita sudah memiliki 110 juta uang kita sendiri, wahala alaihal haul, kemudian 1 tahun dalam genggaman kita, fafiha nisfu dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Berapa setengah dinar? Dari 110 juta, 2.750.000. Fama zada, maka yang lebih dari itu, fabi hisabidalik, maka hitungannya sama seperti itu. Jadi yang lebih itu maka hitungannya sama. Walaysa fi malin, dan tidak ada pada harta itu zakat, ya. Harta itu tidak wajib dizakati hatta yakuna alaihi haul, sampai berjalan 1 tahun. Jadi kalau ada dari 110 juta atau 20 dinar yang kurang lebih 110 juta, sudah berjalan 1 tahun baru wajib zakat. Dan dizakatkan berapa? Setengah dinar. Berapa itu? Ya kalau sekarang ya kurang lebih 2.750.000. Tapi kalau tahun depan dinar pasti naik lagi. Mau ikuti harga emas. Emas itu kan naik terus. 1 gram berapa sekarang? Berapa cara kalau 1 gram? Ngawur, 1 juta lebih. Makanya kalau misalnya ingin nabung, misalnya ingin 3 euro, nah itu mending nabung emas tadi itu, beli 1 gram, beli setengah gram, ya karena kalau emas ini kalau uang 20 juta nanti tahun depan sudah terjadi gitu. Sementara kalau emas kan tambah mahal harganya. Ya, uang dinar 1 dinar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bisa digunakan untuk membeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Sekarang sampai punya 1 dinar, kan tetap sama kan? Bisa digunakan untuk beli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing gitu. Ya 5.500.000 ya. Nek kambing ini ciri-ciri oleh loro, gede oleh siji kan gitu. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Sudah berapa? Al-Fatihah. Itu yang pencerahannya mereka si contoh musafirnya yang bagaimana supaya setelah sholat itu berbuat maksiat. Gimana kan jawabnya Mas Susah? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu tanha melarang dari fahsya, keji dan munkar. Ya kalau ada orang sudah sholat tapi masih melakukan kemungkaran, itu ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama berarti sholatnya tidak benar. Kan sekarang kan banyak Pak di orang yang sholat itu sudah memenuhi kewajiban. Yang penting aku sholat gitu. Jadi dia tidak memperhatikan apakah wudunya benar, ya kan? Apakah wudunya benar, apakah sholatnya
orang seperti itu karena makanannya. Orang ketika dia sudah biasa makan haram, ya itu kan hanya semua ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ngawur sembarangan itu, Tapi kita sebagai seorang muslim itu tetap berhusnuzon ya. Karena orang yang sholat 5 waktu itu kan jarang kan Pak sekarang. Rata-rata semua tidak sholat kan. Kalau ada maling yang sholat 5 waktu, mending maling sholat tapi tidak sholatnya ya. Gitu. Ya sama-sama ada maling muslim dengan maling kafir. Lebih baik maling tapi muslim. Nyolot tapi se-Islam juga lebih bagus kan. Maling tapi sholatnya mudah-mudahan dengan sholat itu lambat-lambat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu kiprah kita seperti itu. Kalau melihat ya bagaimana agar kita mengajak mereka. Karena sekarang itu jangan bapak orang Islam terus sholat 5 waktu gitu. Kalau misalnya dia koruptor, sholat 5 waktu masih bagus kan? Iya pada. Tapi nggak tahu orang koruptor itu jangan berhasil sholat. Tapi kalau misalnya dia masih sholat 5 waktu, masya Allah. Sekarang kamu nggak tukang sih berharap masjid baik. Kalau ada, mana masih sholat kan? Tidak ada. Padahal bukan. Bagaimana saya kelas makanya kalau ada maling, copet, ya kecuali kalau dia pura-pura ya, untuk nyolong ya, kan ada. Tapi kalau memang dia sholat beneran, meskipun dia maksiat, tapi dia masih sholat, masya Allah gitu. Karena itu ya Pak. Kadang-kadang mahasiswa coba kegiatan apa harus sholat, mahasiswa benar, mahasiswa. Saya nggak bicara mahasiswa saya oleh sekolah umum ya, sekolah agama sampai seperti itu. Ya, jadi ya kalau masih ada orang yang sholat terus berbuat maksiat itu lumrah. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu dia menjadi baik. Insya Allah seperti itu. Tapi ada yang ngomong gini, bayar sholat, bayar sholat. Berarti sapi ya. Jangan sampai kita itu mengatakan pemimpin kafir sing adil daripada muslim tapi jolim. Kan ada seperti itu. Ya bagaimanapun juga se-elek-elek orang Islam, tapi kalau dia muslim kan masih bagus. Kecuali kalau dia tidak sholat, beda lagi. Muslim ini kan pasti sholat 5 waktu, tidak musyrik gitu. Nah, karena kalau dia itu muslim sholat 5 waktu, melakukan rukun Islam dan tidak musyrik, sebanyak apapun dosanya, dia masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau kafir masih wakil tapi kafir, Abu Thalib kurang mampu. Ya, insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala. Dia mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Ada lagi ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Sambung ya. Kebanyakan juga agak bagus. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.